Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Di sini ibu akan mencek absen anak-anak ibu ya. Yandika Putra, Hadir, Bu. Rengga Julio, Hadir, Bu. hadir. Siapa yang tidak hadir, Yandi? Ridwa, Bu. Oh iya, oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa ketua di sini? Rengga, Bu. Ayo, siapkan ya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Masih ada kan anak ibu yang ingat pembelajaran yang tahun lalu? Coba ibu tanya, apakah ada anak-anak ibu yang tahu pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak ingat? Tidak, Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu, nah ibu mau bertanya lagi, hutan itu biasanya ada apa aja sih di hutan tuh? Ada pohon, ada hewan, Bagus, apa lagi? ada sungai. Banyak lagi di hutan tuh kan. Nah, di hutan itu ada pohon. Nah, pohon itu adalah tempatnya oksigen. Nah, di situ adalah karbon dioksida bagi kita semua gitu. Nah, di sini hutan itu paling banyak letaknya itu di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu adalah sumbernya paru-paru dunia gitu. Karena di situ banyaknya hutan dan masih asri. Tapi sebelum kita masuk ke selanjutnya, di sini ibu akan memperlihatkan gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ya, Bu. Di sini tuh ini bentuk Kalimantan di tahun 1950. Nah, di sini ada hijau. Nah, hijau ini berarti pohon, gambar pohon nih. Kalau yang putih itu tanda pohon udah ditebang. Nah, di sini kayaknya semakin tahun dan semakin tahun pohon itu makin berkurang karena banyaknya yang kebakaran hutan, penebangan pohon liar gitu kan. Makanya semakin tahun semakin berkuranglah pohon di Kalimantan. Nah, di sini ibu mau bertanya nih untuk anak-anak ibu. Bagaimana kalau pohon itu makin berkurang? Apa sih dampak buruknya kalau pohon itu berkurang, Yandi? Akan timbul banjir. Bagus, nah tepuk tangan. Nah, kalau Rengga, bagaimana kalau longsor? Ya, betul. Nah, kalau misalnya pohon itu berkurang, dampak buruknya itu sangat berefek kepada diri kita karena seperti longsor, pohon menjadi gundul gitu kan, tempat habitat hewan juga tidak terjamin gitu kan. Nah, di sini ibu juga mau bertanya nih, bagaimana kondisi hutan kalau jika ditebang ya seperti longsor tadi akan terjadi bencana alam. Nah, kalau misalnya udah ditebang, bagaimana kalau hutan kita tuh semakin berkurang? Apakah menimbulkan sesuatu yang lebih besar akibatnya atau gimana? Iya, Bu. Ya pastinya gitu kan. Kalau semakin besar pemotongan penebangan pohon dan pembakaran hutan, nanti akan hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kemudian menimbulkan abrasi. Kemudian pemanasan global. Mau anak-anak ibu tempat ini panas terus? Tidak, ya karena itu akan menyebabkan berbahaya gitu. Nah, kan sudah terjadi itu tuh. Nah, banyak dampak buruk yang kita dapatkan dari penebangan pohon. Nah, setelah itu apa bagi kita peserta didik, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian pohon? Nah, kita sudah tahu kan, pohon-pohon sudah banyak ditebang, sudah mulai gundul, dan bencana alam sudah mulai banyak karena tidak adanya menahan air hujan.
Nah, di Kalimantan juga kekurangan pohon, karena kita tahu kan di Kalimantan tuh adalah tempat pohon yang paling banyak gitu. Apalagi anak ibu ada nggak lihat berita? Nah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, anak ibu setuju nggak itu? Karena kalau dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan berarti semakin banyaklah penggundulan pohon. Nah, apakah anak ibu setuju? Tidak. Tidak. Nah, itu. Jadi bagaimana harusnya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Coba Yandi. Kita harus rajin menanam pohon. Bagus. Nah, siapa yang tahu lagi? Tidak menanam pohon sembarangan. Bagus. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sini akan Ibu jelaskan cara kita melestarikan dan menjaga kelestarian hutan itu dengan cara yang pertama, melakukan reboisasi. Apa tadi anak-anak? Reboisasi. Reboisasi. Yang kedua adalah menerapkan sistem tebang pilih. Nah, paham anak ibu tentang sistem tebang pilih ini? Paham. Paham. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang tanam. Nah, sudah ditebang, kita tanam lagi gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan penebangan secara konservatif. Nah, selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Nah, coba ibu tanya lagi. Anak-anak ibu kalau ada sampah atau apapun, nah itu di mana sih buangnya? Di jalan kah atau di mana? Di tong sampah, Bu. Tempat sampah. Apakah Yandi sudah menerapkannya dalam Sudah, kehidupan Bu. sehari-hari? Sudah, Bu. Bagus. Nah, selanjutnya melindungi dan menjaga hutan yang ada habitat dan ada di hutan, seperti ada kan di hutan tuh banyak tempat tinggalnya apa? Misalnya nak Tempat hewan, Iya. tempat tinggal hewan. orang hutan, Orang misalnya hutan. nak orang hutan tuh udah mulai punah gitu. Nah, kemudian mengurangi penggunaan kertas berlebih. Nah, di sini masih ada yang pakai kertas tuh masih dirobek-robek atau gimana? Tidak, Bu. Nah, jangan kayak gitu ya, karena itu bisa menyebabkan efeknya ke hutan. Nah, kemudian mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, sampai di situ paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Paham. Nah, ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, ayo Yandi. Pintar ya Yandi ini. Kita harus rajin menanam pohon. Bagus. Tidak Nah, boleh menebang pohon sembarangan. lanjut. Tidak boleh menggunakan kertas secara berlebihan. Bagus. Nah, tepuk tangan buat Yandi. Nah, pembelajaran kita hari ini, baiklah, Ibu akan menyimpulkan semuanya. Hutan itu harus dijaga karena hutan itu berfungsi sebagai karbon dioksida bagi kita semua. Nah, di situ juga sebagai tempatnya habitat hewan. Nah, di situ hutan sangat kita perlukan karena kalau tidak ada hutan, kita lihat kan ada kebakaran hutan, nah itulah banyak bencana alam gitu karena tidak adanya hutan dan pemanasan global. Nah, itu hari panas tuh kan karena hutan udah banyak ditebang gitu, jadi nggak ada yang membuat kita terlindung dari matahari. Nah, di situ hutan juga memiliki banyak manfaat. Nah, Yandi ada kursi di rumah kan? Ada, Bu. Ada meja di rumah kan, Rengga? Nah, itu alat-alat tempat di rumah Yandika dan Rengga itu adalah dari hutan tuh. Nah, di situ banyak memanfaatkan seperti meja, kursi, dan lain-lain gitu. Nah, berarti kita sebagai generasi selanjutnya kita harus melestarikan hutan seperti yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi ya. Nah, apakah anak ibu sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.